Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti webinar bersama Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia dan Universitas Kristen Maranatha. Selamat mendengarkan. Kalau tadi kita tahu kehilangan sesuatu yang hakiki, maka kebijakannya juga nggak bisa seperti biasa tradisional, kebijakan fiskal dan moneter. Betul-betul semuanya harus unprecedented dan out of the box. Nah, tahapan-tahapannya itu kita semua tahu bahwa tahapan awalnya, bahkan kalau saya tidak salah, sebelum tanggal 2 Maret diumumkan terkena COVID, pemerintah sebetulnya sudah mulai rapat-rapat dan mulai membuat sesuatu apa yang harus dilakukan untuk emergency response. Dimulai dengan disaster relief, kemudian socio-economic disaster relief, diperluas menjadi perlindungan sosial kelompok miskin, kelompok rentan, bahkan kelompok miskin baru. Kemudian perlindungan kepada kelompok-kelompok. Poin yang ketiga adalah tahapan untuk melihat bagaimana meminimasi akibat resesi secara analisa sektor terdampak, bagaimana melindunginya, dan bagaimana merelaksasi berbagai kebijakan agar yang terkena dampak itu tertolong. Dan terakhir adalah kebijakan jangka panjang, karena di dalam jangka panjang itu yang ditanyakan bukan hanya gimana menurunnya resesi, tetapi apakah ekonomi ini bisa resilient. Stimulus tahap 1 itu diperkenalkan 25 Februari. Tujuannya adalah penguatan, diakselerasi. Itu yang nomor 1. Tidak cukup. Stimulus tahap kedua, 3 minggu kemudian sudah dilakukan stimulus tahap kedua. Yang dijaga adalah sektor, karena tidak cukup waktu kurang, hanya ditingkatkan cukup tinggi menjadi 450.000. Nah, pada saat itu sudah ada penetapan PSBB dan sudah sangat dirasakan bahwa banyak yang akan terdampak karena tidak bisa bergerak. Pembiayaan anggaran ditingkatkan demikian banyak dan sudah jauh, bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya masalah bantuan sosial lagi. Sudah ditambah dengan dukungan untuk kegiatan usaha dan berbagai pembiayaan untuk program pemulihan ekonomi. Itu tidak cukup karena ternyata dampaknya begitu besar. Seperti stimulus yang lebih signifikan, stimulus tahap keempat itu dilakukan kurang lebih memang sebulan kemudian, naik menjadi 641 triliun dan sudah diberikan nama. Stimulus itu namanya penguatan ekonomi nasional. Karena dirasakan banget. Dengan adanya PSBB tidak bisa bergerak, kegiatan ekonomi mati, banyak PHK. Penyaluran bantuan sosial, kesehatan, usaha dan pemulihan ekonomi itu semakin luas, semakin beragam. Tapi dalam waktu kurang lebih 2 minggu, langsung dinaikkan lagi karena ketidakpastian semakin besar. Ini disebut unprecedented karena pada tahap 4 saja itu sebetulnya pemerintah sudah harus minta izin untuk boleh melebarkan defisit dari 3% yang sesuai dengan undang-undang. Tapi pada tanggal 5 Juni sudah harus lagi merubah perpresnya. Dari 4,17% itu sudah jadi 6,34%. Dan dalam waktu kurang dari 2 minggu, nah ini betul dalam waktu kurang 2 minggu, mulailah suatu yang belum pernah terjadi di Indonesia, yaitu pembiayaan korporasi. Ya, tapi kalau kita lihat tahapannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan apakah kalau Anda tanya akan ada ke-7, menurut saya bakalan ada juga ke-7. Yang paling besar adalah di dalam social safety net, perlindungan sosial. Kita lihat juga bahwa bukan hanya insentif usaha yang berbentuk pajak-pajak, tetapi pembiayaan korporasi juga sudah makin meningkat. Kepada UMKM diberikan begitu banyak. Permasalahannya adalah di sini. Sementara anggaran ditingkatkan, penyerapannya tidak lancar. Ya. Artinya stimulus ini besar di dalam angka, tidak banyak berdampak terhadap mereka. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa perlu tindak lanjut. Tadi sudah dibuat mengenai permasalahannya. Sekarang tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya itu tentunya
diutamakan kemampuan untuk mengidentify the problem, faktor penghambatnya itu apa, dan harus jujur untuk melihat apakah faktor penghambat itu karena masalah SDM atau masalah kanan atau memang masalah infrastruktur yang tidak tersedia. Segala sesuatu yang terkait dengan tindak lanjut ini harus dengan baik kepada publik. Sebetulnya permasalahannya kembali pun lain ya. Sementara sekarang ada demand shock dan supply shock, tetapi yang tidak ada sekarang adalah masalah kelemahan institusional, bank sentralnya, perbankannya, itu semua sehat. Tidak ada permasalahan yang juga sangat berbeda dengan dulu adalah tidak ada masalah politik, hopefully tidak akan kemana-mana. Sehingga di dalam survei konsumen BI yang dilakukan pada Juni 2020 kemarin ini, terasa adanya optimisme konsumen. Ya. Di dalam questionnaire yang dibikin mengenai ekspektasi terhadap kegiatan usaha, terhadap penghasilan dan sebagainya, ada gambaran yang indikasi yang menunjukkan dalam 6 bulan ke depan akan membaik. Tapi indikasi lain yang terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah tadi adalah trust daripada dunia. Ada capital inflow yang masuk dan tanda-tanda pembalikan ekonomi yang mulai terlihat ini harusnya dianggap sebagai peluang, di mana masih tetap ada ancaman the second wave selama vaksin belum ditemukan. Nah, kita tahu bahwa meskipun pasar virtual marak, seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi porsinya masih sangat kecil dibanding dengan pasar fisik. Sehingga selama ada pembatasan sosial dalam bentuk apapun, kalau bukan PSBB pun, tetapi misalkan pengurangan jumlah orang yang pergi ke kantor, yang bisa menggunakan kendaraan umum, yang bisa melakukan kegiatan di pasar, di mal, dan pertemuan fisik dan pembatasan sosial tadi akan punya implikasi terhadap produksi dan konsumsi. Sehingga di dalam melihat bagaimana new normal ini harus disikapi, tantangan paling utama dan paling mendasar adalah hindari, jauhi kemungkinan terjadinya second wave. Di mana itu terjadi? Yaitu kalau bisa dilakukan enforcement terhadap protokol kesehatan. Disiplin tinggi. Kita coba lihat ya, apakah dengan demikian peluang itu nggak ada atau ada. Di Indonesia yang jelas, kita jaminan sosialnya tidak sebesar negara-negara. Ada banyak sekali bantuan sosial dari pemerintah, tapi tetap tidak cukup untuk orang yang apalagi nggak punya tabungan untuk tinggal di rumah. They will go back. Nah, kelihatan yang akan go back terutama pertama-tama adalah kelas menengah ke bawah yang menggunakan pasar tradisional, kelas menengah bawah yang harus pergi dengan kendaraan umum, kelas menengah ke bawah yang mungkin tidak terlalu mampu untuk terus-terusan belajar dari rumah karena pulsa mahal, apa-apa mahal, lebih baik pergi ke sekolah yang nggak bayar. Nah, mereka yang tidak punya cukup tabungan itu di Indonesia ini adalah isu yang penting. Nanti saya mau masuk lagi ke terakhirnya, bahwa justru mereka juga yang sangat rentan akan kehilangan pekerjaan kalau nanti ekonominya sudah terbuka. Ya. Sehingga ada keharusan kita menstimulasi permintaan karena ya kembali kepada teori Keynes yang dasar gitu ya, aggregate demand is very important. Demand ada maka ada produksi. Kalau seperti sekarang dikasih uang banyak juga pumping kepada supplier, kepada produsen, selama dia lihat dia nggak bisa jual dia nggak akan kerja ya, karena tetap ada risiko lainnya. Nah, selama ekonomi global sangat lemah, ekspor kita juga masih terkendala, permintaan dunia juga masih lemah, sementara di dalam negeri daya beli domestiknya juga lemah, kita harus melihat apakah kebijakan yang diambil hingga mendorong kegiatan produksi itu bisa efektif. Karena kalau hanya pakai fiscal policy dan monetary policy, tidak akan cukup. Jadi, saya hanya mau mengulangi lagi sedikit bahwa isu penting di dalam urutan kebijakan adalah harus melihat negara kita itu seperti apa.
Nah, di Indonesia sendiri kita tahu bahwa yang paling harus diperhatikan adalah kelompok menengah ke bawah yang tidak memiliki tabungan dan nggak punya penghasilan lainnya, aktivitasnya juga akan lebih banyak di pasar tradisional yang kita tahu lebih rentan, yang kita tahu lebih sulit untuk dilaksanakan protokol yang benar gitu ya. Ini harus hati-hati. Tetapi pemerintah tidak punya pilihan lain, dia harus melakukan suatu kebijakan untuk menstimulasi permintaan. Kecepatan pemulihan ekonomi Indonesia, untungnya semua, mau OECD, IMF, World Bank, hampir semua lembaga-lembaga research melihat Indonesia yang mempunyai keuntungan karena ragam daripada aktivitas, ragam daripada resources. Dan kita bukan negara darat, tapi negara pulau, sehingga meskipun pandeminya berat banget, tetapi banyak terkonsentrasi di satu pulau di Jawa saja. Diperkirakan triwulan 3 dan 4 Indonesia itu sudah akan bisa mulai balik, tidak kembali 5% langsung, tetapi paling tidak sudah ada kegiatan ekonomi. Nah, sekarang sudah bulan Juli, kita tahu bahwa prediksi awal itu salah sekali yang mengatakan bahwa akhir Mei itu sudah peaknya, sampai dengan Juli, sekarang juga sudah mau pertengahan Juli belum peak ya. Jadi kita masih banyak ketidaktahuan, tapi banyak yang percaya bahwa Indonesia itu akan bisa kembali selama manajemen krisisnya itu bagus. Ada kekhawatiran kita bisa terjerembab di low level equilibrium, tapi masih belum semua setuju dengan pendapat itu. Bagi saya, isu yang paling penting bukan melihat kepada hanya dampak, tantangan, gejolak, dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa bersiap. Karena semua data menunjukkan China dan India akan segera kembali. Kalau dia segera kembali di tengah-tengah banyaknya pasar-pasar yang sekarang lagi bolong-bolong karena tidak adanya supply dan sebagainya. Dan kita tahu China dan India itu very fast doing things, cepat. Kita kalau tidak cepat bergerak, kita akan kehilangan kesempatan. Karena ini sebetulnya saya melihatnya sebagai opportunity. Yang jelas kita harus realistis. Siapa yang akan kembali bekerja? Jelas beberapa jenis pekerjaan akan hilang. Kita sudah lihat even sebelum pandemi ini bagaimana threat terhadap financial experts daripada perbankan, financial inclusion, financial fintech dan sebagainya. Kita lihat dua hal, jenis pekerjaan banyak yang hilang, keahlian IT semakin dibutuhkan. Maka bursa kerja yang akan terakselerasi adalah bursa kerja yang expose terhadap aspek digitalnya itu cukup advance. Nah, ini estimasi lapangan kerja yang bisa disediakan menurut Microsoft itu kurang lebih dalam 5 tahun akan tercipta 149 juta pekerjaan baru. Semuanya terkait dengan digital. Dulu keterampilan yang sangat dibutuhkan adalah programmer, tenaga penjual, project manager, administrator TI, customer service, digital marketer, IT support, analisis data, analisis finansial, dan desainer grafis. 10 ini dinilai karena dilihat dari jumlah lowongan terbesar ke depannya untuk jenis-jenis usaha itu akan banyak di bidang itu. Kemudian data yang ada kemarin ini juga menunjukkan pertumbuhan stabil selama 4 tahun dan data penghasilan yang relatively stable juga terlihat di sisi-sisi ke-10 jenis. Unprecedented crisis harus ditanggapi dengan unprecedented policies, harus out of the box. Banyak tantangan harus ditangani dengan serius. Serius karena menyangkut manusia, menyangkut perasaan, menyangkut kesabaran dan sebagainya. Perlu kerjasama berbagai pihak, segala kalangan. Gak ada gunanya pemerintah bikin peraturan kalau yang diatur mau diatur. Peluang untuk masuk ke dunia, pasar dunia yang sekarang ini masih sangat rawan buat kita besar.
Baiklah, thank you very much buat Ibu Profesor Miranda yang telah menyampaikan materinya terkait tentang kondisi dan stimulus perekonomian bagi ekonomi mikro serta makro di Indonesia. Langsung saja kepada Bapak Tor Murpin untuk menyampaikan materinya. Menteri Sri Mulyani kan sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal kedua ini. Pada 2020 itu akan mengalami kontraksi minus 3,1%. Dan itu, melihat data-data ini, 2 kuartal saja pertumbuhan ekonomi kita minus, maka saya bisa prediksikan kita akan masuk ke stadium resesi. Konsumsi masyarakat di Jakarta dan Jawa saja itu berkontribusi bisa sampai 55% terhadap total konsumsi di Indonesia. Jadi jika DKI, Jawa terus-menerus melakukan PSBB berlanjut, pasti konsumsi tidak akan tumbuh dan pertumbuhan ekonomi pasti terjerumus ke minus. Jadi kalau kita lihat kinerja ekspor kita itu mengalami kontraksi ya, hampir minus 15,6%. Ini juga memberatkan ekonomi kita. Padahal kontribusi ekspor itu hampir 18,61% ya untuk pertumbuhan ekonomi kita. Belanja pemerintah juga yang Pak Jokowi marah-marah besar itu karena anggaran tidak cair di beberapa kementerian, itu jadi problem besar. Padahal belanja pemerintah itu menjadi stimulan untuk pertumbuhan ekonomi kita, konsumsi kita yang kontribusinya hampir 11,41%. Jadi sebenarnya target pemerintah tahun 2020 kan minus 0,4% hingga minus 2,3%. Tapi saya lihat ini kondisi sekarang yang tadi Profesor juga bilang, kondisi kita ini bukan hanya sisi keuangan yang dihantam, tetapi juga kondisi demand dan supply chain-nya, proses produksi dan seterusnya. Ini saya kira kondisi yang lebih berat gitu ya. Lalu saya ingin menggarisbawahi sedikit resesi yang pernah 2 kali terjadi tahun 98. Krisis tahun 98 itu adalah krisis sisi keuangan. Puncaknya saat Presiden Soeharto diturunkan kan akibat ketidakpercayaan masyarakat dan saluran politik juga terhambat. Tapi krisis yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini, imbasnya sangat multiplier efeknya ya. Tadi saya bilang sisi keuangan dihantam, demand dan supply, pasokan dan rantai pasokan, produksi dan proses produksinya ya, merusak juga channel distribusinya dan seterusnya. Kalau kita lihat, saya bukan memberi cuma saya menggambarkan terjadi kerusuhan tahun 98 itu karena menyangkut aspek politik, pengekangan, aspirasi dan sebagainya. Kita berharap tahun ini Presiden Pak Jokowi ini dengan dana-dana yang cukup besar untuk menstimulus middle class, UMKM dan seterusnya, dan juga ada jaringan-jaringan pengamanan sosial, kita berharap masyarakat akan sabar ya, tidak akan terjadi kerusuhan seperti tahun 98. Kalau kita lihat akhir tahun 2008, itu sebenarnya ekonomi Indonesia mendapatkan tekanan berat ya, terutama triwulan 4 2008, anjlok kinerja ekspor, defisit neraca pembayaran kita juga, nilai tukar kita juga sangat terdepresiasi gitu ya, sampai 30,9% itu, sampai 12.100 per dolar November akhir 2008. Ini juga menjadi angka fatalitas ya, juga tingginya country risk. Country risk ini apa-apa saja bisa menjadi masalah di Indonesia ini ya, baik isu-isu agama, suku, ras itu menjadi tidak nyaman bagi investor ya, sehingga pertumbuhan pada saat itu 6,1%. Saya ingin menyampaikan poin-poin dampak resesi ya, karena tadi Bu Miranda, Profesor Miranda sangat menyampaikan bagaimana hubungan kita dengan ekonomi China ya, karena saya juga sering berhubungan kerja yang COVID-19 di Wuhan, saya 2 kali ke sana ya, melakukan suatu percakapan intensif soal ekonomi juga. Jadi ada hitungan para pakar ekonomi, 1% saja perlambatan ekonomi di Cina pasti berimbas 0,2% di Indonesia. Bayangkan itu ya, ketergantungan kita terhadap China. One Belt One Road yang dulu dicanangkan oleh Cina itu saya kira juga akan terhambat untuk Indonesia. Jadi saya hanya menggarisbawahi bahwa
resesi itu adalah level terparah dari sebuah perlambatan ekonomi. Kalau turun perlambatan, tapi kalau turunnya sampai negatif 2 kali berturut-turut, minimal 2 kuartal, hampir pasti resesi. Nah, kalau kita lihat piramida ekonomi kelompok kita, ternyata kelompok masyarakat di bawah ini, kelas bawah 40%, yang mungkin cari hari ini untuk makan hari ini gitu kan. Nah, bayangkan kalau terjadi resesi, uang tidak ada, barang juga tidak ada, kan gitu, itu paling rentan terdampak. Nah, middle class kita 40%, orang kebanyakan kita. Dinilai lebih mampulah bertahan. Sisanya yang kelas high class itu 20%. Ini diprediksi cenderung wait and see lah ya dalam menyikapi resesi karena mereka punya deposito dan tabungan gitu ya. Jadi saya rasa dampak paling nyata adalah bertambahnya jumlah pengangguran yang tadi disebut oleh Profesor Miranda. Nah, daya beli tadi disinggung ya. Jadi memang daya beli masyarakat turun hingga akhir Mei. Indeks keyakinan konsumen dan penjualan retail itu terpantau turun. Jadi masing-masing 31,67% ya, dari sebelumnya 12,45%. Nah, kalau produktivitas turun berarti kapasitas produksi rendah sehingga perusahaan harus me-layoff ya, melakukan PHK tenaga kerja. Banyak perusahaan tanya ke saya, Pak Murpin, kira-kira bagaimana skema PHK saya? Harus saya lakukan di perusahaan atau di pabrik? Dan kalau Bapak kapasitas produksi Bapak hanya bisa 20% dari awal, dari normal, maka tidak mungkin Bapak sanggup menggaji semua. Cash flow-nya pasti terganggu. Cash flow perusahaan besar pun 3 bulan itu sudah collapse. Mau tidak mau harus disasar kepada PHK. Nah, soalnya PHK ini apakah di PHK staff di middle manager atau di lower? Saya bilang ya di helper aja dulu. Helper itu tentu menjadi orang kebanyakan kan jumlahnya karena gajinya kecil untuk menemukan suatu new normal bagi perusahaan itu. Kalau di kalangan top manager sedikit orang karena gajinya gede di PHK ya dapat penghematan banyak kan, efisiensi. Tapi itu semua ada risikonya. Melihat kondisi ini, pemerintah ditantang untuk bisa bergerak cepat dalam mengambil keputusan. Speed perlu. Yang tadi saya setuju dengan Bu Miranda ya. Yang tepat salah satunya adalah PEN dalam 4 skema. Jadi guna menghindari resesi, sebenarnya pemerintah harus cepat merealisasi stimulus fiskal ini di semua sektor, terutama UMKM yang menjadi orang kebanyakan kita. Nah, percepatan perlu dilakukan demi menghindari potensi masalah yang bisa ditimbulkan akibat resesi, yang tadi saya sebut kerawanan sosial, penjarahan, orang lapar pasti ada potensi chaos ya, lantaran masyarakat berada dalam kesulitan. Bapak Ibu sekalian, Indonesia sebenarnya memiliki cita-cita yang sangat dahsyat sekali untuk tahun 2045 ya. Oleh karena itu usaha pemerintah saya rasa tidak hanya melewati pasca COVID-19 ini yang tidak ada lembaga yang memprediksi apakah 1-2 tahun bisa selesai, karena kunci COVID pandemi ini adalah ditemukannya vaksin, bukan obat. Yang selama ini orang bahas-bahas obat COVID itu obat tidak akan membunuh virus. Yang bisa membunuh virus hanyalah vaksin ya. Namun juga momentum untuk pemerintah menggunakan anggaran dengan lebih efisien tentunya ya, lebih tepat sasaran. Kalau ada korupsi digantung aja, karena kesulitan begini masih korupsi gitu ya. Menciptakan perbaikan ekonomi, menciptakan daya ungkit lapangan, ini yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah kita saat ini. Sekarang prospek dunia bisnis, investasi dan kesempatan kerja yang tadi Prof. Miranda juga sudah singgung, orang akan berpindah dari strategi red ocean yang penuh dengan kompetisi ya, menghancurkan lawan bisnis, ya pindahlah ke blue ocean strategi karena bisnis ini bersinergi hulu hingga hilir, saling menguntungkan, dan masuki bisnis yang belum pernah dikerjakan orang lain dan seterusnya, atau masuki bisnis yang pernah dikerjakan orang lain tapi kita lebih ekonomis mengerjakannya. Nah, yang tidak prospek, bisnis angkutan massal, kapal penumpang, kereta api, bus, tram, karena traumatik masih ada. Event organizer untuk meeting, pesta skala besar juga pasti sepi.
konser musik akbar, industri pariwisata, ya, yang di dalamnya ada biro travel, pertunjukan seni budaya, kuliner, bus dan sebagainya itu sepi. Mall, warung makan, retail offline, bioskop sepi. Nah, saya juga ingin mengingatkan ke depan bahwa data BKPM ya, penanaman modal kita. Kalau dulu 2013, kita kan mengharapkan investor masuk nih, domestik dan luar negeri. 1 triliun saja investasi masuk, itu mampu menyerap 4.595 orang. Tapi mulai 2019, 1 triliun investasi masuk hanya mampu menyerap tenaga kerja 1.272 orang. Ini memang indikasi padat karya versus padat modal atau teknologi. Tetapi dalam kondisi pandemi ini, saya rasa pemerintah juga harus membuat kebijakan lagi untuk politik penyerapan tenaga kerja bagi investor asing dan domestik. Ya. Pasca pandemi diperkirakan akan terjadi PHK, sementara jumlah penduduk kita 265 juta, dan ini menjadi beban demografi, bukan bonus demografi yang sering kita perbincangkan di forum-forum pertemuan kita. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak Pak Dr. atas knowledge yang telah diberikan pada kesempatan di materi kedua ini terkait tentang perlambatan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesempatan kerja di Indonesia. Dan selanjutnya pada materi yang ketiga kita akan mendengarkan dari Bapak Dr. Beni Budiawan Chandrasa SEMM terkait tentang bagaimana keberlangsungan dan kondisi UMKM. Saya mendapat tema yang harus saya bahas adalah mengenai keberlangsungan dan kondisi UMKM di Indonesia di tengah COVID-19. Untuk teman-teman yang mungkin belum mengetahui apa itu UMKM, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, kemudian yang penting di sini ternyata yang masuk UMKM itu sampai skala menengah, karena M-nya di sini adalah menengah, itu yang memiliki kekayaan bersih antara 500 juta sampai 10 miliar. Belum termasuk aset tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Artinya kalau dilihat secara jumlah akan sangat banyak perusahaan-perusahaan yang terkait atau masuk ke UMKM. Nah, di sini kontribusi usaha mikro kecil, baru UMK saja di Indonesia. Jadi UMK ini mencakup atau mendominasi aktivitas ekonomi sampai 98,33%. Dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 53,6 juta orang atau 76,28%. Dan yang kategori yang paling banyak di perdagangan jasa dan eceran ini adalah yang reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor, yang ternyata menyerap tenaga kerja paling banyak, bisa mencapai 20 juta orang atau 8 kali lipat jumlah tenaga kerja usaha menengah besar. Nah, berikut adalah sumbangan UMKM. Ya, kalau tadi baru UMK, sekarang UMKM berarti melibatkan yang menengah. Ini menurut hasil penelitian, UMKM ini menyerap hingga 89,2% dari total tenaga kerja, bisa menyediakan 99% dari total lapangan kerja, dan menyumbang 60,34% dari total PDB nasional, menyumbang 14,17% dari total ekspor, dan menyumbang 58,18% dari total investasi. Jadi artinya di sini UMKM layak untuk diperhatikan. Oke, kalau dilihat dari kondisi makro yang mencerminkan permintaan dan daya beli, maka bisa dilihat dari perkembangan inflasi di Indonesia. Secara umum, inflasi di Indonesia sampai dengan bulan April 2020 itu mengalami penurunan. Jadi, secara nasional mengalami penurunan. Dan terutama juga
di Kalimantan, Sumatera, dan Pulau Jawa. Sekarang kita masuk di Jawa Barat, karena di Jawa Barat di sini ada 7 kota yang menjadi hasil penelitian dari BPS, di mana deflasi secara umum yaitu 0,11%. Dan ternyata deflasi tertinggi yaitu terjadi di Kota Bandung. Ini untuk Mei 2020. Jadi artinya bisa diartikan demand di Kota Bandung menurun dan indikasi bahwa daya beli juga menurun. Di sini yang menurun sangat tajam adalah makanan, minuman, dan tembakau. Ini indikator bahwa orang tabungannya sudah mulai habis, sehingga mengirit di dalam makanan, minuman, dan juga tembakau. Kemudian kok ada yang naik? Di sini perumahan, air, listrik, dan bahan bakar. Di sini diduga bukan bahan bakar yang naik, karena kalau bahan bakar tentunya berhubungan dengan transportasi dan orang sedikit keluar rumah. Tapi kemungkinan besar diakibatkan oleh pembayaran tarif listrik yang melonjak, dikarenakan kemarin ada perbedaan waktu pencatatan, begitu. Sehingga di sini terjadi inflasi yang memang terpaksa dibayar, karena kalau tidak dibayar ya listriknya diputus. Tapi secara rata-rata tidak terjadi inflasi yang tinggi, bahkan nol di sini, dan banyak yang minus. Baik, dampak kondisi COVID-19 terhadap beberapa sektor yang mempengaruhi UMKM. Di sini kita lihat perkembangan wisatawan mancanegara di Indonesia mengalami penurunan dan cukup drastis sampai triwulan 2020, yaitu dari bulan Januari, Februari, Mei. Kemudian itu untuk nasional, yang ini untuk Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat sendiri, kalau dibandingkan dari bulan April 2019 ke bulan April lagi tahun 2020, di sini jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang cukup tajam. Kenapa saya soroti penurunan jumlah wisatawan terhadap UMKM? Karena penurunan jumlah wisatawan akan berdampak langsung terhadap omset pengusaha tempat wisata, pedagang asongan, pengrajin dan penjual souvenir, juga penjual kaos, juga penjual paket wisata yang banyak dikelola oleh penduduk di sekitar wisata tersebut. Nah, kalau dilihat dari tingkat hunian kamar hotel, terlihat bahwa dibanding periode bulan yang sama di tahun-tahun sebelumnya, di Maret dan April ini turunnya drastis. Harapannya, kalaupun nanti terjadi new normal, harapannya di bulan Juli Agustus akan meningkat karena ada liburan musim panas. Kalau sudah terjadi kondisi new normal, dan di bulan Desember. Tapi itu harapannya. Sedangkan di sini juga menarik karena kalau sedikit di luar kondisi COVID-19, tahun 2019 ini jumlah tingkat hunian kamar itu lebih sedikit dari 2018. Ya mungkin ini diakibatkan oleh pemindahan penerbangan internasional dari Lanut Hussein ke Bandara Kertajati yang cukup jauh. Mungkin itu juga mempengaruhi. Sekarang kalau dilihat perkembangan kinerja pelaku usaha konstruksi, dari penjualan domestik turun, kapasitas utilisasi turun, dan jumlah tenaga kerja turun untuk triwulan 2020. Kenapa saya garis bawahi ini? Karena pembangunan konstruksi gedung sangat banyak menyerap tenaga kerja dan bahan baku. Buruh konstruksi biasanya menjadi konsumen UMKM seperti warung nasi, warung penjual rokok, pedagang kaki lima,
rumah kontrakan murah dan sebagainya. Dengan menurunnya usaha konstruksi, otomatis jumlah konstruksi juga menurun, dan hal ini akan berdampak langsung pada omset UMKM. Sedangkan untuk pengusaha kecil dan menengah, yaitu toko besi, toko penjual bahan material, yaitu penjual batu, batu bata, pasir, semen, juga akan mengalami dampak langsung penurunan usaha konstruksi. Nah, di sini untuk perkembangan kinerja pelaku usaha pedagang besar dan eceran Indonesia, di mana penjualan domestiknya juga turun, penjualan ekspor turun, dan jumlah tenaga kerja juga turun. Jadi memang tampaknya ada keterkaitan langsung dari jumlah wisatawan dan usaha konstruksi tadi terhadap perdagangan besar dan eceran di Indonesia. Secara jumlah orang yang terdampak di sini di Indonesia adalah tekstil dan produk tekstil, alas kaki, makanan minuman, otomotif dan pariwisata. Kalau di jumlah ini sekitar 100.000 orang yang sudah terkena PHK dan dirumahkan itu sudah mencapai 400.000 orang. Pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia secara umum semuanya turun. Kalau dilihat tabel pertumbuhan ekonomi daerah di Pulau Jawa yang diwakili atau di Provinsi DKI Jakarta sampai Jawa Timur, Jakarta masih cukup stabil sampai triwulan 2020. Di Jawa Barat ini ada 1.569 UMKM yang terdampak, yaitu 21%-nya memberhentikan tenaga kerja, 44%-nya merumahkan tenaga kerja sementara waktu, 17%-nya mengurangi sebagian tenaga kerja, dan 4%-nya menurunkan upah tenaga kerja. Ini sumber dari harian PR. Oke, kemudian di sini ada Consumer Confidence Index berdasarkan provinsi. Itu adalah indeks kepercayaan konsumen, ya, atau IKK bahasa Indonesia. Merupakan indikator ekonomi yang dirancang untuk mengukur optimisme atau pesimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Terlihat di sini IKK-nya turun, dikarenakan juga penghasilan turun, konsumsi dan lapangan kerja juga turun. Nah, kenapa IKK ini penting atau ini penting? Karena suatu perekonomian tentu dibangun dengan suatu harapannya optimisme. Ketika banyak orang yang optimis, dia akan lebih berani spending, lebih berani investasi, lebih berani untuk membuka usaha-usaha baru. Sedangkan kalau kebalikannya, kalau pesimis tentu akan menahan uang untuk investasi dan mungkin juga bahkan menutup usaha-usaha yang sudah ada. Untuk itu perlu didorong untuk optimisme di masyarakat ini. Dan saya dengar yang terakhir dari kemarin saya baca menurut laporan Bank Indonesia. Untuk CCI yang terakhir udah mulai naik. Kemudian ada peluang di sini adalah di bidang kesehatan, ya, bisa membuat atau menjual alat pelindung diri karena tentunya ini tidak memerlukan teknologi yang tinggi, bisa rumahan dan sangat dibutuhkan. Asal harganya juga bisa bersaing. Kemudian sekarang terjadi tren baru, yaitu orang lebih tertarik ke makanan organik dan juga minuman-minuman kesehatan. Di bidang makanan siap saji tentu saja masih menjanjikan, tapi dengan syarat memperhatikan new normal. Di bidang hobi, tadi sempat dibahas oleh Pak Rektor bahwa usaha jual beli sepeda usaha jual beli sepeda ini oleh UMKM. Dari pabrik, distributor, toko-toko kecil penjual sepeda, sampai reparasi. Di bidang pariwisata, selain tur sepeda, saya melihat di bidang pariwisata ini, sekitar 2 minggu yang lalu saya pergi ke Lembang, perginya macet dan waktu pulangnya antrian sangat panjang. Mereka pergi ke tempat-tempat wisata alam. Jadi rupanya orang sudah mulai bosan tinggal di rumah, melihat 4 dinding yang melingkupi itu, dan ketika ada sedikit kelonggaran, mereka ingin ke alam bebas. Dan ini
karena menurut WHO bisa ditularkan melalui AC dan sebagainya, tentu orang lebih memilih berwisata di alam bebas daripada di dalam gedung. Tentu dengan memperhatikan social distancing. Jadi ini harapannya ya optimis lah bisa jalan. Lalu berbagai konten penjualan barang jasa online seperti konten hubungan orang tua anak, kerukunan rumah tangga, konten masak dan latihan olahraga pesan online bisa menjadi peluang besar. Namun untuk ini semua UMKM perlu mendapat stimulus, yaitu dengan adanya misalnya kalau di pemerintah pusat sudah ada penghapusan PPH ya, tetapi dari pajak daerah perlu juga sih, karena pajak daerah ini pajaknya berdasarkan omset. Padahal zaman begini UMKM belum tentu bisa untung, bahkan mungkin rugi. Jadi kalau berdasarkan omset, untung tidak untung, kena pajak. Itu bisa 10-20%. Dan kalau untung, baru kena lagi pajak pusat. Lalu kemarin sempat ramai di media sosial, yaitu kenaikan PBB di berbagai kota. Ya, katanya di Yogyakarta sampai 400%. Di Wajo, Makassar sampai 600%. Saya ada linknya itu. Nah ini juga tentu akan membebani masyarakat atau pengusaha UMKM karena itu merupakan fixed cost bagi pengusaha ya. Demikian ulasan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bung Riki. Terima kasih banyak untuk Bu Miranda, Pak Murbin dan Pak Beni. Terima kasih banyak ya untuk perspektif yang sudah dibagi, inspirasi yang kiranya inspirasi yang dibagikan ini dapat terus kita hidupi dalam pengalaman kita di tempat kita masing-masing. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti webinar bersama Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia dan Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan memberkati.